Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah pada Jumat keempat bulan April ini kita dapat bertemu kembali dalam salat Jumat berjemaah di Masjid Babu Salam Simpang 4 Kota Baru ini. Salawat dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena waktu sangat terbatas, hari ini masih di bulan Syawal. Kalau April ini tanggal 25 April hari ini, Syawalnya 26. Berarti masih ada 4 hari lagi lebih kurang bulan Syawal. Maka judulnya pada hari ini ialah bulan Syawal, bulan peningkatan amal ibadah, iman, takwa, dan persatuan. Pertama kita sampaikan lebih dulu, walaupun bulan Ramadan sudah usai, sholat tarawih sudah selesai, maksudnya tinggal setahun lagi yang kita tunggu apakah kita masih hidup, Allah yang menentukan. Yang jelas bulan Syawal bukan bulan penurunan. Mulai dari hari raya kemarin bukan berarti kita berhenti kegiatan ibadah lainnya. Yang sholat tarawih memang ada hanya di bulan Ramadan. Tapi sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, banyak nama-nama sholat sunat ini tetap ada di luar bulan Ramadan. Makanya yang tidak ada itu hanya sholat tarawih. Oleh karena itu disebutlah bulan Syawal. Dalam bahasa Arab ada maknanya irtifa, peningkatan, bulan peningkatan. Apa saja kita tingkatkan? Pertama iman dan takwa. Dari hari ke hari iman kita perlu kita tingkatkan. Karena Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Tentu apa tanya? Kok Nabi mengatakan perbaharuilah imanmu dalam bentuk perintah. Jaddidu itu namanya fi'il amar. Perbaharuilah, tajdidlah. Kenapa iman disuruh diperbaharui? Berarti iman bisa luntur, bisa berkurang, malah bisa hilang. Kalau iman itu hilang namanya murtad. Tadi dia Islam, mantap Islamnya, tapi karena perubahan zaman, pengaruh ekonomi, pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, dan banyak pengaruh lain, sehingga berubah dia, tidak Islam lagi dia, pindah ke agama lain. Itu namanya murtad, habis. Ada pula iman itu berkurang, tapi bukan karena murtad. Ada teori dalam ilmu teologi mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, atau tadi bisa habis. Apa tanda iman kita bertambah? Amal bertambah. Jadi kalau ada orang mengatakan imannya kuat, tapi sembahyang malas, ibadah malas, dia mencetnya beriman ya. Bukan imanmu pada semua jawabnya, tapi mau yang berbaliknya. Tidak masuk ternyata. Istilah ini kan tidak masuk semua ternyata. Jadi memang sejalan. Cuma kalau dalam definisi iman itu 3 komponennya. Al-imanu iqrarun bil lisani, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Itu bahasa Arabnya. Iman ialah pertama diikrarkan dengan lidah, baca syahadat. Jika non muslim masih Islam baca syahadat, lah tahu itu. Awak-awak ini kau namanya Islam keturunan.
Datuk awak, bapa awak, ama awak Islam, awak lah Islam belum. Yang perlu masuk Islam seperti mualaf, memang awak lah Islam. Syahadat mulai lahir diasarkan dan dikamankan. Ketika sudah Rasul pun baca lagi syahadat. Jadi berarti apa namanya Islamnya dari awal. Dan ada pula Islam namanya KTP, agama Islam tapi dia tidak beribadah. Yang ketiga adalah Islam ikut-ikutan karena menyesuaikan diri, kadang-kadang pindah agama dia. Kalau dia orang Kristen lah Kristen aja, ada orang bosnya orang Hindu lah Hindu aja. Di mana kelakunya tak? Kalau bahasa hari namanya pemulon nama itu. Tapi hijau itu ada hijau aja, kunyang tapi ikutnya kunyang lah. Itu dah peliti kata. Dia tidak pendirian, namanya munafik. Jadi pertama syaratnya ikrarun bil lisani, baca kalimat syahadat. Alhamdulillah di Indonesia yang baca syahadat sudah lebih dari 87%. Dulu Indonesia sebenarnya 90%, sekarang sudah kurang karena ada agama-agama lain yang sudah mengembangkan ajarannya. Kita lihat kemarin dengan meninggalnya Paus, orang Indonesia satu loh kan. Dia berarti hati-hati. Yang kedua tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati apa kata lidah itu kata hati. Jangan lain di mulut lain di hati. Dewa namanya munafik. Di sekolah namanya yes di lidah, no dalam hati. Yo mabuk Islam je, mabuk kan ya tak? Iyo lah dia. Tapi hatinya tak ada. Ada yang menolak secara halus, ada yang kasar. Jadi yang halus itu seperti tadi menyesuaikan dirinya. Kau tak langsung sekali tasdiqum bil qalbi. Contoh, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad Allah Maha Esa. Esa itu terbagi tiga dalam sifat 20. Esa zat, Esa sifat, Esa af'al. Zat Allah itu satu, tidak berbagi. Jadi tidak ada istilah Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, tiga Tuhannya. Tidak ada, apalagi lebih bertiga. Banyak ada. Ahadun, ahad. Itu Pancasila pertama mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Jiwa Esa itu tiga zat, sifat, af'al. Itu kaji ilmu sifat 20. Dewa sifat 20 nama dulu. Dan ini namanya ilmu kalam, teologi istilahnya. Lalu jalan dua tadi, lidah baca kelima salam, hati lah ya kelon. Nomor 3 lah, amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Dia dilakukan itu. Nah tadi namanya rukun imannya 6, mantap. Kini rukun Islam dia adalah. Jadi kalau ada orang bertanya, apa beda rukun iman dengan rukun Islam? Rukun iman itu dalam hati pelaksanaannya. Percaya kepada Allah, walaupun Allah tidak nampak. Percaya kepada malaikat, walaupun malaikat tidak nampak. Dalam hati bet. Tapi kunjungnya akhir kiamat. Hari lu kiamat, kalau ada awak yakin ada di kiamat. Kalau ada kiamat ini, awak yakin ada kiamat. Itu rukun iman tu. Terakhir kadar baik, kadar buruk. Lah terjadi baru awak tahu. Tapi sebenarnya awak tidak tahu mereka. Tapi rukun Islam praktek. Dia tadi teori istilah gini, mengikut praktek. Sembayang dia dikerjakan, puasa dikerjakan, tapi lah zakat haji kalau sudah sampai nisabnya atau mampu, itu bedanya zakatnya. Karena waktu sangat terbatas. Yang kedua meningkatkan masih iman baru. Iman itu akan diuji Tuhan. Al-Ankabut ayat 2 Allah nyatakan, Ahsiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira cukup mengatakan dirinya sudah beriman, amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. 9 bulan lagi bulan puasa yang akan datang. Sebalik bulanku ujian banyak sekali kok. Kata Rasul dewa, ekonomi ujian lah. Ujian Pak Presiden efisiensi. Jangan salah pengertiannya mah efisiensi. Berarti supaya efisien lah kok. Boleh dikurangi, boleh diperlambat. Nah, angka-angka untuk salat tidak boleh dikurangi. Itu sampaikan Bupati Barowa, Bu Caca. Di anggaran Masjid Agung jangan dikurangi. Anggaran untuk ibadah jangan dikurangi. Yang dikurangi itu efisien itu yang apa? Seminar, studi banding, rapi-rapi di hotel. Ya mau itu ya. Itu dikurangi Presiden. Jadi yang salah pengertian efisiensi gini. Sekolah efisien ini gini, sebayang lewat wajib kalian. Zikir seperti kalian. Itu kan efisien itu sudah hanya itu kan. Yang diefisiensikan dan bukannya itu kan.
Yang tadi Pak ada tingkatkan semakin banyak ujian semakin ibadah awak. Pernah sampaikan tentang ada acara di Pemda di Gamena, kan Wil hadir, di bidang Limotura hadir, di perusahaan tren hadir, disampaikan di situ. Yang kini yang merasakan ekonomi dalam keadaan kurang di terima saya adalah Pemdanya. Pemdanya defisit 100 M. Dia masyarakat sebagai kayu aja, mahal sawit gini juga kan. Foto baru, Honda baru, rumah dicat, kali itu biar kok banyak. Jadi yang efisien itu ya banyak ke Pemdanya gini. Gaji banyak ada keluar gini, apalagi yang honorer. Contoh aja ya, ibadah jangan diefisienkan, tambah ibadah awak. Bulan Syawal tiba banyak ujian, semakin kuat pada banyak itu sudah kepala tadi. Itu mana? Ujian iman ada harta, wanita, tahta. Bagaimana ujian iman? Tonton di hari TV gini kok. Karena harta sudah banyak masuk penjara. Di hari malah, di jam malah ya, setiap malah. Kalau TV itu setiap malah. Tahta banyak lagi. Apalagi wanita, selesai sebina namanya lah, mantap-mantap pejabat semacam banyak jadi mantu takbur. Jadi kalau dilawat dan apa? Jadi namanya ditingkatkan di bulan Syawal. Karena waktu terbatas, menit lah tu ya. Ya, 5 menit sekali. Yang terakhir adalah peningkatan persatuan dan kesatuan. Tadi dibaca ayatnya. Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu Surabhi dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jadi mari kita bersatu seperti dulu ya, baik jemaah Satria, jemaah yang lain, Kota Baru, Pulau Punjong, seluruhnya bersatu membangun daerah Kabupaten Dharmasaya ini. Dan dalam ibadah pun seperti itu. Walaupun Abu Ji ada dan lupa tadi. Kita ucapkan selamat kepada Ustaz Safrizal dengan jamaahnya sudah pulang dari menunaikan ibadah umrah. Baru 2 hari pulangnya. Mudah-mudahan umrahnya makbulah, mabrurah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal mudah-mudahan apa yang menyusul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.